malam teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas presentasi program YouGarden dari mata kuliah Programan Berorientasi Project. Pada kelompok 1 ini kami yang beranggotakan 1. Reva Fadli Pranata, kedua Evan Jefferson, ketiga Septianta Hari Nugroho, dan ketiga Shirley Angelina, kemudian ada Lina. Kemudian pada kesempatan kali ini saya yang akan pertama menjelaskan tentang bagian anggrek.java. Tolong Shirley bisa di share screen bagian programnya. Baik. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pada bagian anggrek.java. Di sini bisa kita lihat ada public class anggrek extend plan, yaitu extend turunan dari plan. Kemudian ada berisikan string dan jenis status. String ini hanya bisa diakses oleh public class anggrek. Kemudian di bawah lagi ada function public anggrek dan key super. Key super ini berfungsi sebagai variabel referensi kelas. Di bawahnya lagi value juga berjenis berisikan anggrek. Di bawahnya ada function public void check kondisi tumbuh yang berisikan struktur logika program pada penanaman tumbuhan. Lalu di bawah lagi ada function public void tumbuh untuk pengkondisian. Nah, jika function get status tumbuh kurang dari 4, maka jalanan fungsi getter set jumlah air yang parameternya berisikan function get jumlah air dikurangi 3. Lalu menjalankan set jumlah pupuk yang parameternya berisikan function get jumlah pupuk dikurangi 2. Kemudian pada bagian set status tumbuh yang parameternya berisikan function get status tumbuh ditambah 1. Yang paling bawah yaitu ada function public string get jenis, ini berfungsi untuk mengambilkan fungsi ke jenis. Kemudian akan dijelaskan oleh Refadli. Silakan Refadli. Ya, terima kasih Hari. Oke, saya di sini akan menjelaskan tentang pengkodean garden.java. Ya, sebelum kita memulai, kita harus mengimport terlebih dahulu java.until.bintang, yang artinya kita harus mengimport seluruh java.until ini. Selanjutnya, setelah kita mendeklarasikan import java.until, kita harus membuat sebuah public class bernama garden yang berisikan private integer size dengan value 10. Lalu kita juga ada integer n tanaman bervalue 0. Lalu kita juga membuat string m garden name. Di bawahnya juga kita membuat array list arraylist yang berfungsi digunakan untuk menampilkan daftar atau list value yang bersifat dinamis serta dapat dimodifikasi. Selanjutnya, kita juga membuat private integer hasil panen, dan pilihan untuk private class ini hanya bisa diakses dalam kelas itu saja. Lalu kita membuat di bawahnya ada function public dengan parameter tipe string. Nah, kita lihat di dalamnya ada array list yang kita sudah buat di atasnya menjadi sebuah objek baru dengan sebuah value 0. Lalu variable mGardenName ini kita isikan pname yang merupakan parameter dari garden nama yang kita buat sebelumnya. Di bawahnya lagi kita membuat function public yang bernama addPlant, sehingga outputnya akan memunculkan daftar pilihan beberapa bunga. Selanjutnya, jika kita membuat function public add melati ya. Setelah itu kita buat suatu kondisi di bawahnya. Jika m tanaman tidak sama dengan size, maka akan membuat objek melati yang baru. Lalu n tanaman kita berikan implement, atau selanjutnya kita tambahkan ke arraylist yang sudah kita buat di awal. Lalu kita tampilkan pesan melati yang telah ditambahkan di konsol. Lalu kita akan mengeset variabel pilihan dengan angka 1. Di sini ada kondisi lagi, jika ternyata tidak memenuhi maka akan menjalankan program kebun penuh di dalam konsol.
Di bawahnya juga sama ya, kita ada buat function public dengan masing-masing bunga. Ini akan disesuaikan dengan kebutuhan programnya. Setelah itu di bawahnya kita membuat function public string get hasil panen. Ya, dimana dari function ini kita berfungsi untuk menampilkan hasil panen. Yang di bawahnya juga ada function public string get image at plane yang akan menampilkan gambar dari masing-masing bunga dengan case yang kita pilih. Di bawahnya lagi kita ada function public integer harvest plane. Oke, di sini kita membuat variabel integer tmpn yang isinya 0, lalu integer 1 yang isinya juga 0. Setelah itu di bawahnya kita buat kondisi jika PR list tidak sama dengan 0 dan juga jika i lebih kecil dari size PR list, dan di mana jika kita buat kondisi bercabang di mana jika PR list dari variable i kita menambahkan function get status tumbuh. Jika lebih besar atau sama dengan 4, maka kita hapus berdasarkan nomor yang sudah kita set di variable i, lalu m tanaman dikurangin. Lalu tmpn kita lakukan, lalu di situ tmpn-nya kita lakukan implement. Di bawahnya lagi kita membuat function public integer harvest plane. Di sini kita membuat variabel integer tmpn yang isinya 0, lalu integer 1 yang isinya juga 0. Setelah itu di bawahnya kita buat kondisi jika PR list tidak sama dengan 0 dan juga jika i lebih kecil dari size PR list, dan di dalamnya lagi kita buat kondisi bercabang di mana jika PR list dari variable i kita mendapatkan function get status tumbuh. Jika lebih besar atau sama dengan 4, maka kita hapus berdasarkan nomor yang sudah kita set di variable i, lalu m tanaman dikurangin. Lalu tmpn kita lakukan implement, lalu i di set 0. Setelah itu kita berikan print in system out berhasil panen. Setelah itu ada kondisi else if. Di sini dimana jika tidak memenuhi kondisi PR list, get status tumbuh berkurang atau sama dengan 3, maka print memunculkan tanaman belum bisa dipanen ke dalam konsol. Lalu kita melakukan implement pada variable i, lalu kita set hasil panen sama dengan hasil panen yang ditambahkan dalam kurung nilai tmpn yang tadinya dikalikan 100. Lalu kita kembalikan nilai tmpn-nya. Lalu di bawahnya kita membuat function public beri air. Di bawahnya kita buat perulangan for di mana jika i lebih kecil dari ukuran PR list maka dilakukan implement pada i. Lalu setelah itu kita berikan air sesuai dengan pengulangannya. Selanjutnya kita juga membuat function public beri pupuk. Ini juga sama, memiliki fungsi yang sama, namun akan disesuaikan dengan kebutuhan programnya. Lalu selanjutnya kita membuat function public yang berisikan display plane yang berisikan nama kebun yang juga berdasarkan variabel m garden name. Lalu ada juga jumlah tanaman di kebun bunga yang berdasarkan variabel n tanaman. Lalu juga ada jumlah poin hasil panen berdasarkan variabel hasil panen. Lalu kita lakukan perulangan di mana jika i lebih kecil dari ukuran PR list, maka kita lakukan implement variabel i. Lalu kita tampilkan bunga berdasarkan perulangan yang dilakukan di atas. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang plan main swing yang akan dijelaskan oleh teman saya Sherly. Iya, terima kasih Ray. Di sini saya akan menjelaskan tentang plan main swing. Pertama-tama kita mengimport Java Swing, Java AWT, Java AWT Event, Java Long Thread, Java AWT Insert, Java Swing Border. Ini buat UI, buat mengimplementasikan UI di Java. Di dalam plan main swing ini kita membuat kelas yang dimana ada variabel private jframe yang dimana frame ini memakai library atau package dari Java Swing ini. Sama seperti JLabel, JButton ini semuanya ini berasal dari package si Java Swing, Java AWT Event ini. Setelah kita membuat variabel yang saya blok ini, itu ada private plan P yang dimana ini untuk mengakses plan Java
untuk mengakses fungsi-fungsi di plan Java yang bersifat public. Kita tidak bisa mengakses fungsi-fungsi ataupun variabel yang di plan Java yang bersifat privat, hanya public saja. Sama seperti private garden yang kita inisialisasi sebagai G, yang dimana kita mengakses fungsi-fungsi public yang ada di garden Java. Setelah itu kita membuat kelas public plain main swing, yang dimana ini buat inisialisasi pertama aplikasi kita yang bisa saya run dulu ini. Di sini saya akan menjelaskan kelas fungsi yang dipanggil di plain main swing tadi, yaitu create and show UI, yang dimana pertama-tama dijalankan frame yang saya bisa run di sini. Ini frame ini akan muncul di sini di welcome to kelompok 1 garden new G. Frame ini akan muncul di title program yang kita run. Setelah itu kita mengset background yang bisa pakai fungsi dari package swing tadi, yang kita set get content pen set background, yang ini kita set backgroundnya warnanya putih. Terus kita set default close operation ini agar bisa di close, exit on close. Terus kita set size dari frame-nya itu 900 x 900 pixel, yang kita bisa lihat di sini. Panjangnya 900, tingginya juga 900 pixel. Dan kita mengset visible-nya true agar bisa visible-nya terlihat. Dan kita mengset layout grid yang dimana ini grid-nya 3x3 yang bisa kita lihat, 3 kolom dan 3 row. Setelah itu kita mengset border yang akan dipakai seperti ini, bordernya bisa dilihat warna hitam. Setelah itu kita mengset judge ini buat space ini agar bisa ke tengah gridnya, soalnya kita menggridnya 3x3. Setelah itu kita add titelnya yaitu toko bunga kelompok 1, bisa disingkat jadi call 1. Setelah itu kita ini buat center agar teksnya itu ke center. Setelah itu kita set space lagi buat di sini. Terus labelnya kita ini buat mengset warna dari si J labelnya, yaitu kita set warnanya warna pink. Setelah itu yang ini buat status benih, dan nanti akan berubah statusnya. Yang ini ini buat yang center, dan seterusnya itu sama pengaplikasiannya buat J label. Yang selanjutnya itu buat button ini kita memakai J button yang sudah di set dari atas tadi. Kita udah setkan J button ini semuanya. Nah, ini pakainya itu seperti ini. Kita mengaplikasikan J button itu, contohnya itu seperti ini, BTN ini. Kita set labelnya yaitu farm, dan fontnya. Terus kita masukkan button tadi ke frame yang telah kita inisialisasi di sini. Setelah itu kita memasukkan poin itu yang di sini, poin dari hasil panen nanti. Hasil panennya nanti poinnya di sini, dan seterusnya pengaplikasiannya itu sama. Yang ini untuk memberikan action event listener untuk setiap button yang akan memanggil fungsi yang telah kita buat di bawah ini. Contohnya yaitu BTN beri air, yang dimana ini fungsi untuk memberi air si benih yang telah kita aplikasikan. Jadi BTN beri air ini kita kasih event dan memanggil fungsi di bawah ini, BTN beri air. Dan pengaplikasinya sama seperti BTN beri air, beri pupuk, dan panen. Pengaplikasinya sama. Kita harus mengkasih event listener agar buttonnya bisa diklik sesuai yang kita inginkan. Setelah itu ada fungsi buat BTN panen yang saya bilang tadi, ini akan dipanggil untuk panen button ini. Ini ada sesuai pilihan
contohnya saya bisa tunjukkan, misalnya kita memilih untuk farm anggrek dan kita beri pupuk, beri air, beri pupuk sampai berbunga. Kita tidak bisa memanen pada saat dia tanamannya masih kecil, maka 0 bunga masih. Maka dari itu kita harus buat dia sampai berbunga, baru kita bisa panen. Ini akan fungsi ini jalannya untuk button panen ini. Sama seperti beri air, beri pupuk, itu pengaplikasiannya sama, hanya saja logiknya berbeda. Setelah itu, ini buat fungsi buat kita mengkasihkan set icon di Java. Ini bisa dilihat. Ini icon yang telah kita set. Ini juga buat ngeset status. Jadi status yang tadi saya jelaskan itu fungsinya di set plan image. Di set at image. Di set plan image yang di sini ada get status tumbuh teks yang dimana kita setiap statusnya berubah akan diubah dari label si flower yang kita set tadi akan berubah teksnya di dalamnya. Ini set at image ini untuk memberikan image ini, dan ini adalah fungsi main dari Java C Plan Main Swing tersebut. Selanjutnya plan yang akan dijelaskan oleh Lina. Oke, thank you Shirley. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan untuk plan.java ya. Jadi pertama kita akan buat dulu kelas plan ini. Plan ini yang berisikan integer yaitu status tumbuh, kemudian integer jumlah air, dan juga integer jumlah pupuk, dan juga stringnya ini kita masukkan untuk yang jenis. Setelah itu kita buat function untuk yang public ya di sini, public untuk plan, jadi bisa diakses oleh public yang berisikan variabelnya di sini jelas sudah ada. Setelah itu kita akan buat status tumbuh. Nah, di sini kalau misalkan nilainya 0, kita isi sesuai jumlah airnya juga dengan value 0, jumlah pupuk, dan kita juga atur jenisnya di sini. Kita atur untuk 0. Oke, setelah itu kita lakukan fungsi setter dan getter ya untuk mengembalikan nama, get jumlah air, mengembalikan jumlah air seperti itu. Kemudian kita harus juga membuat function setter untuk set jumlah airnya. Kita isi berdasarkan nilai n tersebut. Lalu kita buat di sini public void ya. Lalu kita buat function public berisi air yang kita akan melakukan increment pada jumlah air tersebut. Lalu kita jalankan fungsi cek kondisi tumbuh. Seperti itu. Lalu kita buat public function. Pada saat kita membuat public function cek kondisi tumbuh, kita buat sebuah kondisi. Misalkan yaitu jika jumlah air lebih besar daripada sama dengan 3 dan jumlah pupuk lebih dari sama dengan 2, maka kita akan jalankan function tumbuh. Setelah itu di bawahnya juga kurang lebih sama function yang tadi dijelaskan. Kemudian kita akan ke bawah, kita akan jalankan function tumbuh, dan di sini public void display plan ya, kita akan menampilkan untuk plannya di sini namanya jenis bunga, jumlah air. Dan di sini kita akan buat juga untuk function public string untuk mengelakukan status tumbuhan. Nah, di sini dengan kondisi apabila di sini status tumbuhnya sama dengan 0, maka kita akan buat benih. Dan ini akan terintegrasi sama yang di bawah ini ya, yang string image spec di sini. Jadi kalau misalkan status tumbuhnya sama dengan 0, maka akan ditampilkan gambar misalkan dari biji, di bawahnya juga akan menampilkan gambar tunas seperti itu. Terus kemudian ke tanaman kecil, tanaman besar sampai dengan berbunga. Nah, setelah itu yang return image path ini untuk mengembalikan nilai image path-nya. Sekian untuk plan.java yang akan dilanjutkan oleh Ervan untuk penjelasan UI. Ya, terima kasih Lina. Jadi teman-teman sudah mendengar tentang sistem bagaimana program ini dicoding. Sekarang saya ingin menjelaskan bagaimana sistem UI-nya bergerak. Jadi di sini kami memiliki UI yang dikontainerkan dengan satu garden, di mana semua hasil panen dan
penambahan air pupuk dan panennya itu ada di kontainer garden. Nah, jadi di sini ada beberapa tampilan yang menunjukkan toko bunga untuk kelompok 1 dengan ada 2 icon, yang satu untuk menunjukkan jenis bunga yang kita gunakan dan status kondisi bunganya, di mana saat ini masih menjadi benih. Nah, di sini juga kita bisa memilih bunga apa yang ingin kita tanam dan kita tumbuhkan. Seperti misalnya ada anggrek melati warna tulip. Mungkin kita bisa coba memanen anggrek. Boleh dipencet farm. Nah, saat kita mencet anggrek farm, maka icon akan berubah menjadi bunga anggrek. Nah, ini kita bisa memulai memberikan air dan memberikan pupuk. Lalu itu akan dengan memberikan air sebanyak 3 kali dan pupuk 2 kali, itu akan menambahkan status bunga ini menjadi tunas. Dan itu akan diulang terus setiap dia penambahan air dan pupuk, dia akan mengulang menjadi tanaman kecil dan seterusnya sampai tanaman besar dan bertumbuh. Bisa lanjut terus. Nah, saat sudah berbunga, kita bisa memanen bunga anggrek ini. Saat kita memanen bunga anggrek ini, kita akan menambahkan 1 bunga di anggrek. Nah, dengan begitu hanya khusus bunga anggrek saja yang kita panen. Nah, selain itu kita ada bunga melati, mawar, dan tulip. Mungkin kita bisa coba di mawar saat ini, lompat ke mawar. Nah, akan menjadi mawar dan kita mulai lagi dari benih seperti bisa dilihat dari ikonnya. Dan air yang dipupuk diberikan pun sama, 3 kali air, 2 kali pupuk, dan itu akan mereset status tumbuhannya menjadi tanaman sampai berbunga. Dan ini saat dipanen pun mawar akan beda hasilnya. Oke, bisa coba tes ke tulip. Oke, coba ditumbuhkan lagi sampai berbunga. Nah, boleh dipanen. Nah, saat kita memanen tulip, angkanya akan berlanjut menjadi 3. Lalu kita bisa memanen tulip lagi dengan memfarm lagi tulip itu. Boleh farm tulip lagi? Tulip lagi? Ya, beli air, beli pupuk, beli air pupuk. Nah, boleh dipanen. Nah, maka saat kita memanen tulip lagi, hanya bunga tulip yang kita dapatkan. Nah, jadi di sini kita bisa lihat setiap bunga dikelompokkan masing-masing per tipenya, bahkan hasil panen pun kita kelompokkan. Jadi kelebihan dari program kami ini adalah satu, kami bisa memilih jenis bunga yang ingin kami tumbuhkan, dan kami juga bisa memilih mengorganisir jenis bunga yang kami panen. Jadi hasil panen yang kami dapatkan itu tidak tercampur-campur dan bisa dikelompokkan per jenis bunga yang kami pilih di awal. Oke, sekian dari tampilan UI. Mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya Hari. Sekian presentasi dari kelompok 1. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya dari kelompok kami. Terima kasih semuanya sudah melihat. Semoga sehat selalu. Salam.